Nah, sekarang bentuk yang kedua yaitu bentuk integral sin pangkat mx dikali dengan cos pangkat nx dx. Gini ya. Nah, untuk bentuk ini kita bisa menggunakan identitas sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1, yaitu dengan memfaktorkan salah satu sin x atau cos x. Oke. Sekarang saya bahas yang bentuk ini. Contohnya, integral sin pangkat 3x dikali cos kuadrat x dx. Gini ya. Nah, di sini kita bisa pecah integralnya kira-kira yang pangkat 3 atau pangkat 2 ya. Nah, kalau kita ambil yang sin pangkat 3 berarti bentuknya akan jadi integral sin x dikali sin kuadrat x dikali cos kuadrat x dx. Nah, kita bisa mengganti sin kuadrat x di sini dengan 1 min cos kuadrat x. Nah, berarti kan di sini integral sin x dikali, nah sin kuadrat x-nya saya ganti dengan 1 min cos kuadrat x ya kan. Kemudian dikali dengan cos kuadrat x dx gini. Nah, selanjutnya untuk mengintegralkan kita bisa, karena di sini ada sin ya, kita bisa menggunakan integral substitusi pengganti. Nah, kira-kira yang apa yang kita ganti yaitu karena di sini sin, kita ambil pemisalannya adalah cos karena turunan cos adalah sin. Berarti saya ambil u-nya ya, u-nya sama dengan cos x, berarti du per dx-nya sama dengan min sin x ya kan, berarti dx-nya sama dengan min seper sin x du. Oke. Nah, karena nanti bisa disederhanakan dengan sin x yang di sini, berarti integral sin x dikali dengan 1 min u kuadrat dikali u kuadrat dikali dengan dx-nya diganti dengan min 1 per sin x du. Oke, ada yang bisa disederhanakan yaitu yang sin x-nya. Oke. Nah, berarti sekarang tinggal integral kita kalikan ya. Berarti u kuadrat dikurangi u pangkat 4 du. Nah, ini minnya saya kedepankan. Oke. Nah, sekarang sudah fungsinya berubah jadi u. Nah, tinggal kita integralkan. Berarti integral u kuadrat sama dengan 1/3 u pangkat 3 dikurangi u pangkat 5 berarti dikurangi dengan integral u pangkat 4 berarti min 1/5 u pangkat 5 plus c. Nah, berarti hasilnya adalah min kali min berarti kan plus ya, berarti 1/5-nya saya pindah ke depan, 1/5 u pangkat 5 dikurang 1/3 u pangkat 3 plus c. Nah, tinggal kita substitusikan, u-nya tadi adalah cos x, berarti 1/5 cos pangkat 5x dikurangi 1/3 cos pangkat 3x plus c. Oke. Nah, ini adalah untuk integral sin pangkat 3x dikali cos kuadrat x. Nah, teman-teman bisa coba bagaimana kalau yang dipecah itu adalah yang cos kuadrat x ya. Teman-teman bisa coba sendiri. Nah, contoh satu lagi, integral sin kuadrat x dikali cos kuadrat x dx. Oke. Nah, di sini kita bisa buat bentuk sin kuadrat x dan cos kuadrat x ini menjadi bentuk integral
1 min cos 2x per 2 dikali dengan 1 plus cos 2x per 2 dx. Nah, kan di identitasnya seperti tadi ya, sin kuadrat x itu diganti dengan 1 min cos 2x per 2 dan cos 2x cos kuadrat x diganti dengan 1 plus cos 2x per 2 gitu. Nah, ini bisa kita kalikan, jadi hasilnya adalah 1/4. Nih kan 1/2 dikali 1/2 jadi 1/4. Integral 1 dikali 1 adalah 1. Kalau plus kali min nanti hasilnya kan habis ya. Berarti tinggal 1 min cos kuadrat 2x dx. Oke. Nah, di sini cos kuadrat 2x-nya itu bisa kita jadikan 1/4, kemudian 1 min, nah cos kuadrat 2x-nya diganti dengan 1 plus cos 4x plus per 2 dx ya. Nah, kalau kita rubah bentuk ini, berarti kan pecahannya dia akan berubah jadi 1/4 integral 1 itu kan 2/2, ya kan? Min 1 plus cos 4x per 2 dx. Oke. Nah, kita boleh keluarkan yang 1/2 ini ke depan, jadikan 1/4-nya kali setengah berarti 1/8 integral 2 min 1 dikurangi cos 4x dx gini ya. Nah, berarti hasilnya 1/8 integral 2 kurang 1 adalah 1 dikurang cos 4x dx gini. Nah, ini kedua-duanya ini bisa diintegralkan masing-masing, jadinya 1/8 dikali integral 1 dx dikurangi integral cos 4x dx. Nah, oke. Integral 1 adalah x ya, berarti di sini 1/8 dikali x dikurangi cos 4x, sama seperti tadi kita menggunakan substitusi pengganti untuk 4x-nya, berarti 1/4 sin 4x ya. Nah, tinggal kita kalikan dengan yang 1/8, berarti 1/8x dikurangi 1/32 sin 4x plus c. Gini teman-teman. Nah, bentuk yang ketiga adalah bentuk tangen dan kotangen. Bentuk integral tan pangkat mx ya dikali dengan sekan nx dx, atau integral kotangen pangkat mx dikali dengan kosekan pangkat nx dx. Nah, tadi kan kalau yang sebelumnya adalah identitas untuk sin dan cos. Nah, sekarang adalah identitas untuk tangen dan sekan. Nah, kalau untuk identitas tangen dan sekan itu adalah sekan kuadrat x dikurangi tan kuadrat x sama dengan 1 ya, atau sekan kuadrat x sama dengan 1 ditambah tan kuadrat x, atau tan kuadrat x sama dengan sekan kuadrat x min 1. Nah, ini adalah identitas trigonometri untuk tangen dan sekan. Kosekan kuadrat x dikurangi kotangen kuadrat x sama dengan 1. Nah, kita bisa pecah jadi
kosekan kuadrat X sama dengan 1 ditambah kotangan kuadrat X, atau kotangan kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X min 1. Nah, ini untuk identitas tangen, sekan, kotangan, dan kosekan. Nah, teman-teman bisa menggunakan identitas ini untuk mencari integral dari tangen pangkat mx dikali sekan pangkat mx dx. Nah, kita review sedikit turunan dari tangen dan kotangan. Nah, kalau ada fx-nya sama dengan tan x, maka f absennya adalah sekan kuadrat x ya. Berarti integral sekan kuadrat x adalah tangen. Dan integral sekan kuadrat x dx ini adalah tan x plus c. Nah, kalau untuk turunan kotangan adalah fx sama dengan kotangan x, maka f absen x-nya sama dengan min kosekan kuadrat x ya. Nah, berarti integralnya adalah kotangan x. Nah, ini yang bisa kita gunakan. Oke, saya kasih contohnya. Contohnya adalah integral tangen pangkat 4x dx ya. Nah, kita harus memikirkan bahwa tan pangkat 4x ini mau dipecah jadi berapa. Nah, karena di sini adanya adalah tan pangkat 2x, berarti kita usahakan ke arah tan kuadrat x. Berarti kan bisa kita pecah jadi seperti ini. Integral tan kuadrat x dikali tan kuadrat x dx ya kan. Nah, ini jadinya hasilnya akan kembali menjadi tan kuadrat x. Nah, sekarang salah satunya ini kita akan ganti dengan yang tan kuadrat x sama dengan sekan kuadrat x min 1. Oke. Kita ganti dulu integral tangen kuadrat x dikali dengan sekan kuadrat x min 1 dx. Nah, ini kan kalau kita kalikan jadinya integral tan kuadrat x dikali sekan kuadrat x dikurangi tan kuadrat x dx. Gini ya. Nah, untuk yang tan kuadrat x lagi yang ini bisa kita ganti juga dengan sekan kuadrat x min 1. Oke, kita ganti. Oke, kita pecah integralnya karena di sini adalah pengurangan. Berarti kan integral tan kuadrat x dikali sekan kuadrat x dx ya. Kemudian dikurangi integral tan kuadrat x dx ya. Nah, untuk tan yang integral ini kita bisa rubah lagi menjadi sekan kuadrat x min 1. Nah, berarti integral tan kuadrat x dikali sekan kuadrat x dx dikurangi integral. Nah, tan kuadrat x kita ganti dengan sekan kuadrat x min 1 dx. Nah, untuk yang tangen kuadrat x dikali sekan kuadrat x dx ini kita bisa menggunakan integral substitusi. Berarti integral tan kuadrat x dikali sekan kuadrat x dx, kita misalkan yang ada turunannya yaitu yang tan x ya. Berarti du per dx-nya sama dengan sekan kuadrat x. Nah, berarti dx-nya sama dengan du per
sekant kuadrat X. Nah, berarti di sini integral U kuadrat dikali sekant kuadrat X dikali dx-nya kita ganti dengan du per sekant kuadrat X. Nah, pas di sini sekant kuadrat X-nya bisa disederhanakan. Berarti kan tinggal integral U kuadrat du. U kuadrat adalah 1/3 U pangkat 3 plus C. Nah, berarti untuk yang ini kita sudah mendapatkan jawabannya dari yang ini tadi. Berarti kan 1/3 U pangkat 3 dikurangi. Nah, integral sekant itu karena tadi turunan tangen X adalah sekant kuadrat, berarti integral sekant kuadrat adalah tangen X ya. Nah, kemudian integral 1 adalah X, min kali min adalah plus X plus C. Nah, U-nya sekarang kita ganti dengan tan X, berarti 1/3 tan pangkat 3X dikurangi tan X ditambah X plus C. Yaitu integral tan kuadrat X dikali sekant pangkat 4X dx. Nah, sekarang kalau ada soal seperti ini, kita akan melihat yang mana yang mau kita pecah. Apakah tan kuadrat X-nya atau sekant pangkat 4X-nya. Nah, kalau kita lihat pangkat yang tertinggi di sini kan adalah sekant ya. Maka saya pecah yang sekantnya. Berarti ini integral tan kuadrat X dikali sekant kuadrat X dikali sekant kuadrat X dx ya. Nah, salah satunya dari sekant kuadrat X ini saya ganti dengan integral tan kuadrat X. Nah, sekant kuadrat X salah satunya saya ganti dengan 1 ditambah tan kuadrat X ya, dikali dengan sekant kuadrat X dx. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ambil salah satu untuk diintegral substitusi. Apakah tan X-nya atau sekantnya? Kita ambil yang ada turunannya. U-nya sama dengan tan X ya, karena turunan tan X itu adalah sekant kuadrat X. Berarti dx-nya sama dengan du per sekant kuadrat X. Nah, berarti di sini integral tan-nya adalah U kuadrat ya, dikali dengan 1 ditambah U kuadrat dikali sekant kuadrat X. Nah, dx-nya diganti dengan du per sekant kuadrat X. Nah, di sini bisa kita sederhanakan sekant kuadrat X dengan sekant kuadrat X. Nah, berarti jadi integral ini kita substitusi masuk U kuadrat ditambah U pangkat 4 du. Nah, kita integralkan U kuadrat adalah 1/3 U pangkat 3. U pangkat 4 adalah 1/5 U pangkat 5 plus C. Nah, sekarang U-nya kita substitusikan kembali, yaitu tan 1/3 tan pangkat 3X ditambah 1/5 tan pangkat 5X plus C. Nah, ini adalah integral dari tan kuadrat X dikali sekant kuadrat X. Nah, demikian materi kali ini. Jika ada pertanyaan, boleh ditanya di kolom komentar. Jangan lupa di-subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.